Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita beribu-ribu nikmatnya yang belum tentu orang lain merasakan nikmat yang sedang kita rasakan sekarang pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada yang mengikutinya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali Bapak-bapak di agenda rutinan kita, yaitu tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran agar bacaannya semakin bagus dan sesuai dengan apa yang dibacakan kepada kita, ya Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Ada yang sakit malam hari ini? Pak Budi sakit ya? Siapa tahu ya. Nah. Ya. Jadi Bapak-bapak, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Mutaffifin dan sekarang kita masuk ke surat Al-Insyiqaq. Betul ya, Bapak? Kita sekarang masuk ke surat Al-Insyiqaq, baru masuk di surat Al-Insyiqaq. Sudah dapat semua, Bapak? Al-Insyiqaq? Sudah ya, insyaallah. Setelah surat Al-Mutaffifin yang awalnya idzas sama'u syaqqat ya. Dan nanti akan dilanjutkan seperti biasa di akhir untuk hafalan ya Bapak. Bagi yang sudah menghafal silahkan disetorkan, gak apa-apa. Tapi kalau yang belum hafal gak apa-apa, gak nyetorin juga ya, dibaca gak apa-apa juga. Kita kemarin Al-Insyiqaq udah masuk atau belum Bapak? Belum ya. Baik, kita mulai kalau begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat. Ya, perhatikan Bapak, ini pakai sin ya, bukan pakai shin. Sekali lagi, sa ya, sa suaranya tajam. Jangan sya atau sa, kurang tajam, tapi ditajamin jadi sin sa. Idzas sama ya. Lagi, idzas sama'u syaqqat. Idzas sama'u syaqqat. Terus, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
Ya, fokus sekali lagi. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Baik, akan anak ini panjang ya, famulaqih, karena pada akhirnya itu sebelum ha ada huruf ya. Ana akan tanya ya satu-satu apa untuk hukum tajwidnya. Kalau kemarin kita tanya jawab bareng-bareng, kita tanya satu-satu dulu. Kalau ada hukum tajwid yang bisa diulik, kalau nggak bisa jawab baru nanti kita bareng-bareng jawabnya. Taib, kadihun. Kenapa dibaca kadihun dari paling kanan dari Ana ya? Silahkan dijawab. Kenapa dibaca kadihun? Apa nama hukumnya? Dari paling kanan ya. Satu-satu. Satu-satu ya. Iya, izhar betul ya. Nah, terlalu semangat ya. Iya, nggak apa-apa ya, insyaallah. Nah, betul. Hukumnya adalah izhar. Jadi dibacanya dia n ya. Apa jangan dibaca menjadi ang. Kemudian berikutnya Pak Agung ya setelahnya. Kenapa dibaca kadahang? Ikhfa ya, ikhfa atau dengung, betul. Ikhfa hakiki apa ikhfa syafawi? Hakiki, betul. Kita lanjut bacaannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ila kenapa dibaca panjang, Mbak Hafid? Ya, depannya mat apa tapi? Mat? Bukan. Satu lagi. Mat? Ada nggak di sini? Mat wajib. Majais ya, majais munfasil. Ya, majais munfasil karena dia berbeda kata. Ila ketemu a ya, a-nya masuk ke ahli. Jadi kalau satu kata mat apa, Pak Hafid? Mat wajib. Mat wajib. Kalau beda kata mat majais. Nah, kita lanjut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, Bapak, ini ada kasih sedikit ya tips ketika membaca huruf H. Ketika dia mati, sebelumnya adalah huruf kasroh, maka jangan berlebihan mengucapkan haknya karena mungkin di sini haknya ha berat, jadi dhahri. Nah, itu berlebihan. Jadi dhahnya betul, tetapi kalau ri itu jangan dibacanya berlebihan ri gitu, tapi dhahri, tapi bukan hak tipis ya. Cuma pengeluarannya enggak seberat yang sebelumnya. Dhahri, jangan dhahri. Nah, kita lanjut. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Ya, Pak Budi, kenapa dibaca thubura? Namanya apa hukumnya? Mat lali. Mat. Ya, merubah huruf tanwin menjadi enggak tanwin dan dibaca 2 harokat.
Mat'i iwat ya. Jadi namanya adalah mat iwat, mengganti ya. Tanwin ya, tanwinnya diganti menjadi hilang, dibaca jadi mat. Kita lanjut. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Innahu dhanna an lan yahur. Ya. Kenapa dibaca alai? Bang Adin, silahkan. Apa nama hukumnya? Lali juga. Ya. Jadi ini adalah idgham. Idgham apa? Bigunah atau bila gunah? Bi lai, yang lai, bukan al ya. Yang lai. Apa? Bigunah. Ya. Ya, ini adalah idgham bigunah karena ditahan ya. Bapak diingat-ingat kalau misalnya hurufnya masuk habis itu ditahan, itu adalah hukum idgham bigunah. Sedangkan kalau yang enggak ditahan, yang langsung pindah kayak misalnya alla itu dinamakan dengan idgham bila guna. Kita lanjut. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-qamari idza tasaq. Wal-qamari idza tasaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, bagus. Ya. Kita lanjut. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Apa Anda tahu nggak nama hukumnya apa ini? Fabashshirhum, ketemu ba, itu nama hukumnya apa? Nggak tahu. Tapi cara bacanya bagaimana? Fabashshirhum. Fabashshirhum, di sini mim sukun ketemu ba. Itu diapain? Ditahan ya. Jadi bacaannya adalah ditahan. Jangan langsung pindah fabashshirhum bi. Tapi ditahan dulu sedikit. Fabashshirhum bi'adzab. Begitu ya. Nanti kalau ketemu lagi bacanya seperti itu ditahan. Kita lanjut yang terakhir.
Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, insyaallah. Nah. Jadi Bapak, kita alhamdulillah sudah selesai di bacaan di surat Al-Insyiqaq dan bacaannya cukup bagus tadi rata-rata. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi satu persatu ya Bapak, untuk di ayat 21 itu ada tanda apa Bapak? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud syahwi Bapak? Sujud tilawah ya. Ya. Nah, itu nanti ada yang salah ya mengucapannya, ini tandanya adalah sujud syahwi. Nah, jadi yang betul adalah sujud tilawah atau sujud sajadah juga bisa ya. Namanya adalah ayat sajadah. Jadi ayat sajadah ini ketika kita membacanya, Bapak disunahkan untuk kita untuk apa? Bersujud. Dan ketika bersujud ada doa khususnya ya, Bapak, yaitu sajadah wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita sedang membaca Al-Qur'an ya Bapak, ketika sendiri misalnya sedang menemukan ayat tersebut di Al-Qur'an, melewati ayat tersebut, diusahakan untuk sujud terlebih dahulu. Adapun kalau di sholat, tata caranya ya Bapak mungkin sudah pernah dipraktikkan. Jadi tinggal bertakbir ya. Bertakbir, habis itu sujud. Nggak perlu tasyahud ya Bapak, nggak perlu tasyahud. Jadi setelah sujud langsung berdiri lagi. Dan kalau misalnya di akhir surat biasanya ya. Kalau misalnya ini kan di tengah surat, jadi nanti begitu kita berdiri, apakah baca Al-Fatihah lagi Bapak? Hah? Ya, enggak ya. Jadi misalnya kita membaca dalam Al-Quran, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Sujud. Habis itu baca doanya. Selesai sujud, berdiri lagi. Allahu Akbar. Lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Jadi enggak perlu baca surat Al-Fatihah lagi. Nah, jadi itu adalah tata cara untuk sujud tilawah. Ya, kalau misalnya memang di tempat iya. Iya. Kalau misalnya memang di tempat atau di masjid ya, Bapak, itu adalah kebanyakan adalah orang-orang yang belum tahu tentang sujud tilawah. Itu perlu dikasih tahu ya. Jadi dikasih tahu dulu sebelum sholat untuk wanti-wanti atau biar nggak keliru makmumnya. Atau di masjid-masjid yang besar ya, yang nggak kelihatan posisi imamnya, itu agak sulit juga. Nah, tapi kalau misalnya masjid-masjid yang sudah mengerti, biasa bertemu dengan sujud-sujud tilawah, maka nggak perlu ya Bapak. Iya, kalau teriak subhanallah ntar diliatin ya. Iya, jadi begitu. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya ya Bapak, sujud tilawah ini itu biasanya rutin di setiap hari Jumat. Di Jumat subuh. Kenapa? Karena di Jumat subuh itu Rasulullah SAW membaca 2 surat ya, yang masyhur. Ada yang tahu Bapak? Surat Bukan. Ketika sholat subuh ya. Ketika sholat subuh itu disunahkan membaca surat As-Sajadah. As-Sajadah dan rakaat keduanya surat Al-Insan. Jadi emang agak panjang subuh di hari Jumat itu disunahkan untuk bacaannya. Jadi kalau mungkin Bapak ada yang pengen menerapkan sunnah ya, jadi bisa itu As-Sajadah di salat setiap subuh Jumat, atau request mungkin ke imamnya membaca As-Sajadah dan surat Al-Insan. Itu untuk mengamalkan sunnah. Dan panjang ya, As-Sajadah itu 1, 2, 3 halaman Bapak. 1 rakaat 3 halaman. Iya. Rakaat 3 halaman, habis itu Al-Insan ya di rakaat kedua 2 halaman. Iya, lumayan ya Bapak. Iya. Jadi kita lanjut ya Bapak untuk sesi satu persatu. Silakan dimulai dari peninggalan. Silakan. Tafadhol.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, Masya Allah, bacanya bagus. Tadi sudah dipraktikkan yang kita baca seperti lohri ya, rihnya tipis. Tapi ada satu ya untuk dijadikan catatan dan bapak-bapak juga harus hati-hati, yaitu ketika membaca di ayat 14 innahu dhanna. Nah, ini kita lihat di huruf-huruf nun yang bertasydid itu ditahannya harus stabil ya bapak-bapak. Tadi bacaannya kurang stabil. Yang innahu yang pertama agak lama, habis itu dhonnanya terlalu cepat ya. Innahu dhanna allayyahur bala in. Nah, itu udah bagus lagi. Jadi yang dhanna nanti dilatih lagi untuk setiap bertemu dengan nun bertasydid, mim bertasydid itu ditahannya stabil ya, konsisten. Jadi bapak juga harus mempraktikkan di sini untuk menstabilkan biar konsisten lebih bagus. Sepanjangnya seragam ya bapak, jangan dibeda-bedain untuk nun dan mim bertasydid. Baik, barakallahu fiik, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون. Baik, Masya Allah, bagus ya untuk Agung tadi bacanya Mumtaz. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi sedikit koreksi. Di yang pertama yaitu mat wajibnya kurang panjang, sedikit lagi ya. Idzas sama dipanjangin sedikit lagi. Tadi terlalu cepat pindahnya. Idzas kayak baru 3 harokat. Idzas sama wa syaqqat. Nah, itu bukan 2 harokat, tapi lebih dikit dari 2 harokat. Tetapi dia belum nyampe 4 atau 5. Nah, ini mat wajib harus 4 atau 5. Panjangin dikit ya, tapi jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang itu bolehnya kalau misalnya di mat lazim ya, yaitu kayak misalnya waladdallin. Nah, itu benar-benar panjang. Nah, sama mat wajib di bawahnya mat lazim begitu ya. Kita lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Panjang. Famulaqi. Innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق ulang فلا أقسم بالشفق ya, munya pendek ya, uqsimu bish فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik, bagus, Masya Allah Pak Kafid. Jadi di baca tadi ada sedikit kelirunya ya. Sedikit kelirunya di pertama famulaki. Kenapa dibacanya panjang, tihnya bukan pendek? Nama hukumnya apa? Famulaki, bukan famulaki. Mat? Bukan. Ya, betul. Mat arid lis sukun. Ya, dia jadi sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya, kayak misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Karena huruf terakhirnya mati, sukun, mim dimatikan. Habis itu sebelum mim ini ada huruf mat, maka jadi panjang. Kayak gini juga. Huruf ha mati famulaqi, sebelumnya adalah huruf ya, maka dibaca panjang. Terus tadi keliru sedikit di syafaq ya. Syafaq pertama dibacanya sin ya, bisafaq, tapi benar. Terus juga tadi keliru di yahur ya, innahu dhanna allay yahur ayat 14. Ya, ini nyempil ya. Sebelumnya subura, sa'ira, masrura, innahu dhanna allay yahur ya, beda. Jadi jangan diikutin juga jadi ro juga ya. Karena akhirannya bukan tanwin ya. Jadi begitu, Kafid. Baik, barakallahu fiik ya Pak Kafid. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Linya panjang dikit, hi-nya panjang dikit ya. Ahlihi. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, Masya Allah Pak Budi, sudah bagus bacaannya. Dan untuk huruf ja-nya juga sudah bagus ya, nggak kayak sebelumnya yang ada C-nya sedikit, dan sekarang ada peningkatan ya, Alhamdulillah. C-nya udah hilang, bagus. Nah, jadi tadi sedikit catatannya di ahlihi ya. Kenapa di hi-nya dibaca 2 harokat? Ya, ada ya-nya. Kalau nama hukumnya apa itu? Matobi? Bukan? Aduh. Silah. Iya. Silah, tawilah, qasiroh ya, yang pendek. Jadi karena huruf H itu bukan matobi ya. Tapi dia matsilah. Matsilah, qasiroh. Karena pendek, cuma 2 harokat. Kalau yang tawilah itu yang panjang ya, yang ada alisnya kalau tawilah. Nah, jadi dibacanya panjangin sedikit. Kita lanjut ke berikutnya. Ulang panjang pendeknya bi. Terus ninya pendek ya tapi ya bi ya mi nih. Tubuh. Ulang. Ya, nun tasydid ditahan sedikit ya. Lanjut. Dipantul uqo. Ang بما يوعون. فبشرهم بمغفرة من ربهم وأجر كريم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يستكبرون. والذين كفروا يكذبون. الله أعلم بما يوعون. فبشرهم بمغفرة من ربهم وأجر كريم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يستكبرون. الله أعلم بما يوعون. فبشرهم
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik. Nah, jadi untuk bacaannya sudah cukup bagus. Ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya, dan untuk malam hari ini Ana sedikit memberi catatan. Pertama di huruf nun ya, huruf nun bertasydid itu ditahan sedikit. Jadi jangan ditahan ya, bukan ditekan. Kalau ditekan iya ditekan di awalnya nggak apa-apa, tapi jangan cuma ditekan, tapi ditahan juga. Jadi misalnya contohnya di ayat 14, innahu dhon, kalau ditekan doang innahu dhonna alla. Nah, tapi ditahan sedikit. Innahu dhonna alla yahur. Lanjutannya kalau ada nun tasydid lagi sama. Ditahannya sama seperti sebelum-sebelumnya, jangan diubah-ubah panjangnya. Bala inna rabbahu. Nah, jadi ditahan ya, jangan cuma ditekan. Jadi jangan buru-buru pindah, jangan bala inna rabbahu, tapi ditahan sedikit, bala inna rabbahu. Nah, yang betul seperti itu. Terus hati-hati juga di panjang pendeknya ya, terutama ketika pindah baris. Nah, ketika pindah baris itu tadi masih ada sedikit-sedikit kepanjangan sedikit ya, untuk melihat ayat berikutnya. Jadi hati-hati. Nah, itu untuk catatannya, diperbaiki lagi. Kita lanjut ke berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza aradu mudat wa alqat ma fiha wa taqalat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka adi'un ila rabbika mulaki Ya. wa amman utiya kitabahu biyamini. Nah, jadi sebelum lanjut diperhatikan, iya. Kayak misalnya di kitabahu setelah ta itu ada alif kecil ya. Betul atau besar? Betul atau salah? Kitabahu ada alifnya. Kita ya, jadi setelah ta itu ada alifnya. Tadi alif kecil kelewat terus ya, jadi diperhatikan insan. Pokoknya kalau ada itu dipanjangin 2 harokat. Lanjut. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro wayan qoli ditahan wayan qolibu ila ahlihi masruro wa amman utiya kitabahu wa ro'adhi fa sawfa ya'u. Ada huruf setelah ya apa itu? Ulang, fasaufa innahu kana fi ahlihi masrura idza innahu donna an ya yahu. Nah, rohnya nggak dibaca. Terus inna rabbahu kana bihi basyira
fala uqsimu bil syafaq wal laili wa ma wasaq wal titik 2 di atas wal qamari ida tasaq latar kabuna dolbakot antobak sama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun lilladzina kafaru yuhadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum ajrun ghairum mamnun. Baik. Jadi untuk Pak Pono tadi bacaannya ada peningkatan dari sebelumnya untuk huruf-hurufnya ya sudah berkurang salahnya alhamdulillah dibanding yang pertemuan sebelum-sebelumnya masih banyak banget. Nah ini tadi nggak terlalu banyak. Terus tadi panjang pendeknya juga hampir sudah ada peningkatan. Tinggal perhatikan juga panjang pendek yang alifnya kecil, yang bukan garis panjang besar tapi kecil ya. Nah kecil itu dia dipanjangin juga, kayak misalnya contohnya dia ayyuhal insan di ayat 6, sa-nya ada alif kecil di situ, insanu. Atau di ayat 7 fa amma man utiya kita, nah setelah ta itu ada alif kecil ya. Jadi jangan dipendekin bacaannya kalau ada alif mat seperti itu. Terus juga kalau untuk hukum tajwidnya diperhatikan kalau misalnya bacaan-bacaan yang idgham bigunah, ketika tanwin ketemu ya tadi fasaufa di ayat 8 fasaufa yuhasabu hisabai, jadi jangan dibaca hisaban atau hisabang karena setelahnya adalah huruf ya, jadi dimasukin ya hisabai. Nah, nanti kalau ketemu lagi yang seperti itu ya, Pono, kalau misalnya ada tanwin, an, in, un, setelahnya huruf ya diapain? Dimasukin ke ya huruf ya-nya. Jadi contohnya tadi gimana bacanya? Hisa di ayat 8 tadi fasaufa yuhasabu hisabai ya. Jadi jangan dibaca bang atau ban. Taib. Nah, barakallahu fiik ya Pono, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Masya Allah, bagus ya bacaannya, mumtaz. Bagus, sudah sesuai semua. Tinggal tadi ketika membaca di ayat 17 walaili ya. Nah, jadi kalau misalnya terlalu cepat ya, jadi kurang jelas huruf ya-nya ya, walaili. Atau orang-orang Indonesia ya, ini yang hati-hati, tapi tadi nggak ada di situ ya. Bacaan bahasa Inggris tadi bagus. Jadi hati-hati Bapak ketika membaca lail atau huruf-huruf lainnya yang dia adalah ya sukun, yang dia adalah lin, itu jangan sampai dia menjadi ya Bapak, hati-hati. Walaili ya al-lail jadi al-lail ya, biar cepat ngomongnya. Itu orang-orang Arab seperti itu, al-lail jadi al-lail. Nah, jadi wal-laili idza saja wal-laili. Nah, jadi jangan dibaca menjadi harus benar-benar ya, sesuai dengan ya. Nah, sudah bagus bacaannya, kita lanjut Pak Ismail. Syaqqat, ditekan terlebih dahulu di huruf qa-nya. Syaqqat. Bagus. Sama kayak tadi syaqqat, perhatikan di qa-nya ada tasydid. Bagus. Tanwin ketemu huruf ya, hisa. Terus ada yang kelewat ayat 19. Ya. Jadi Pak Ismail, pertama yang harus hati-hati adalah di huruf tasydid ya. Tasydid itu yang hurufnya ditekan. Kayak di pertama idza sama wa syaqqat huqqat muddat. Nah, ini harus ditekan. Di terakhirnya juga tadi ya, di illa harus ditekan. Nah, jadi jangan lewat kayak nggak ada tasydidnya. Itu buat ngebedain. Terus
Berikutnya adalah di tajwidnya tanwin ketemu huruf ya. Tanwin ketemu huruf ya, hisabai. Hisabai jangan dibaca, ya jangan dibaca menjadi eng atau n ya. Hisabang yasiro. Nah, pokoknya kalau diingat-ingat kalau ada an in un tanwin ketemu huruf ya itu dimasukkan. Terus Pak Ismail hati-hati juga untuk keloncat ayatnya ya. Ya, tadi ayatnya keloncat ayat 19 lupa dibaca ya. Dilatar kabunna tabaqan an tabaqo. Jadi habis dari wal qamari idza tasak langsung loncat ke alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, hati-hati barisnya ya, jangan sampai ada yang keloncat. Kalau membaca dengan penanda ya atau dengan ditunjuk juga nggak apa-apa ya, biar hati-hati. Kalau misalnya pindah baris atau pindah ayat nggak kelewat ya. Kalau dulu ya biasanya pakai yang apa namanya? Kalau di tuh, ya, ini ya itu, yang plastik ya. Nah, jadi kita lanjut ya, barakallahu fiik. Pak D. Wa harokatnya wa idal ardu mudat wa alqat ma fiha wa taqarat wa adinat rabbiha wa hukmot ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika katan wa muraqi hurufnya fa bukan wa. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban fayyasiro wayang qolibu ila ahli masruro wa amaman ditahan sedikit wa amman uya utiya kitabahu waro'at rohli fasawfa yad'usuhuro wa yasla sa'iro innahu kana fi ahli fi-nya panjang fi wa enggak ada wa-nya. Innahu enggak ada wa-nya, enggak wa langsung innahu wa innahu enggak pakai waw. wa innahu Langsung i enggak ada wa-nya, wa-nya wa innahu awalnya Enggak ada wa, ini innahu innahu ya bukan kana fi ahli masruro innahu tanna al-layyahu wala inna rabbuka harokatnya walayya bala inna rabbuka kana bi basiro wala uqsimu bis safaqah walayli wa ma wasaqah wal qamari idza tasaqqa
latar kabunat tobakon antobakko wamalahum la yu'minun wa ija kuri alaihi Ada yang kelewat kuri'a. wa ija kuri alaihi A-nya 2 kali, A yang biasa, kuri'a alai a. wal qamari idza sabqa Wa idza quri'a bawahnya. wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun Bagus. walilladzina kafaru yukadzibun wa wallahu a'lamu bima yu'minun wa basyirhum bi adzabin alim illa ladina amanu wa amilu sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Nah, jadi insyaallah ya Pak De. Nah, jadi walaupun pelan-pelan yang penting bagus ya. Pelan-pelan bagus. Jadi hati-hati, catatannya hati-hati. Hati-hati jangan nambahin huruf yang enggak ada ya. Huruf-huruf yang enggak ada jangan ditambahin. Kayak tadi misalnya contohnya innahu ya, awalnya i, jangan langsung ya ditambahin wa innahu, munculnya wa-nya enggak ada ya. Habis itu hati-hati juga ketika pindah baris ya. Jangan sampai kelewat juga. Terus kalau ada huruf yang sama di sini wa idza quri'a, jangan dibacanya kayaknya mirip jadinya satu doang ya. Wa idza quri'a alaihimul. Nah, kalau misalnya ada 2 sama semua, ada atau 3 a semua ya, jangan dibacanya a-nya cuma sekali ya. Jadi harus dibaca semua. Wa idza quri'a a. Jadi jangan dibacanya wa idza quri'a alaihimul. A-nya a yang kedua dilewat, jadi langsung masuk ke la-nya. Nah, ini juga hati-hati ya. Untuk sisanya sudah bagus. Jadi tinggal dilatih aja untuk hati-hati di yang tadi yang Anda bilang biar bacanya semakin bagus ya. Nah. Iya. Baik, alhamdulillah ya Bapak-bapak, kita sudah selesai membaca di malam hari ini. Nah, jadi Bapak kayaknya sepertinya kita nggak ada untuk sesi setoran ya karena waktunya sudah terlalu larut ya. Ini ya untuk membaca satu halaman. Jadi biasanya kalau ya. Jadi kita nggak ada dulu untuk sesi setoran, tapi yang minta tetap dihafalin ya. Dan untuk yang sudah selesai sampai surat Al-Zalzalah itu nanti bisa anak tes ya. Jadi nanti tinggal dikasih tahu di pertemuan berikutnya ketika misalnya ada setoran. Nanti biar anak langsung tes. Jadi nanti bisa pindah, kalau lulus bisa langsung pindah ke surat An-Naba ya. Jadi untuk yang sudah hafal An-Naba ya murojaah diulang-ulang. Kalau yang belum hafal dihafal ya An-Naba. Ya. Setengah halaman, 4 baris nggak apa-apa ya. Biar ada tabungan hafalan ya, Bapak. Begitu. Baik, Bapak ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Yang ujung itu paling terakhir itu ada yang di bawah itu tanda amin itu apa ya? Di ujung ayat di akhir surat Al-Insyiqaq. Oh, itu kenapa? Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya disambung bacaannya illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, seharusnya di situ adalah mamnunin. Nah, kalau misalnya kita pengen sambung, dulu kita pelajarin ya, Bapak di pelajaran tajwid. Jadi cara membaca menyambung surat itu ada macam-macam. Ada akhir surat dengan bismillah, ada akhir surat
Bismillah sama awal ayat disambung semua, ada yang dipisah semua. Nah, yang biasa dipakai sama Indonesia itu dipisah ya. Jadi setiap akhir surat misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dipisah ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ada cara dengan cara menyambung. Seperti di sini ilal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kalau disambung ketemu ba itu dia menjadi apa? Tanwin an-in-nun ketemu ba jadi apa? Iqlab ya. Iqlab yaitu tanwinnya berubah jadi menjadi huruf mim kecil ya, mim kecil di atas atau mim kecil di bawah. Jadi di sini mamnunin yang seharusnya mamnunin menjadi bacaannya mamnu. Kalau disambung ya, lahum ajrun ghairu mamnunin bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyambungnya ke bismillah ya, bukan nyambungnya ke huruf waw, bukan wasama. Kalau nyambungnya ke huruf waw, mamnuni wasama. Ini boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Kenapa? Karena pemisah atau ketika membaca surat, ketika pindah surat atau awal surat harus bismillah ya, untuk menandakan bahwa itu adalah surat baru. Nah, begitu ya. Jadi kenapa ada mim kecilnya di bawah? Nih, nun. Ada yang bertanya lagi? Itu ayat kedua sama kelima sama ya? Ayat kedua sama ayat kelima ya, sama betul, persis. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kenapa diulang menjadi dua kali? Itu pertanyaannya. Ya. Ya, tentu kalau untuk arti secara spesifiknya atau mengenai secara spesifiknya itu ya Allah yang lebih mengetahui. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab sendiri untuk pengulangan bermakna bahwa dia adalah penegasan ya. Jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yaitu Allah mengizinkan ya, meminta izin kepada Rabbnya, dan itu adalah penekanan. Jadi Allah menekankan di dua ayat ini wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, jadi ada beberapa ayat yang seperti itu ya, diulang-ulang terus. Misalnya di Ar-Rahman apa? Nah, itu apa artinya? Fabi ayyi alai rabbikum atukadziban? Maka nikmat Rabb mana yang kamu dustakan ya. Jadi itu Allah ulang-ulangi apa? Untuk apa tujuannya? Menegaskan ya, menegaskan. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Udah diulang-ulang, tapi manusia juga masih mendustakan nikmat Allah ya. Jadi masih kurang mensyukuri nikmat Allah. Padahal Allah udah sebutin nikmat-nikmatnya, diulang-ulang terus kalimatnya fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Atau kalau misalnya di surat Al-Waqiah atau Al-Qamar ya, lupa. Bukan ya. Ya, di surat Al-Qamar ya. Di surat Al-Qamar itu ada ayat yang diulang-ulang, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi itu diulang-ulang terus beberapa ayat, nanti balik lagi kayak Ar-Rahman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka kami telah mempermudah Al-Qur'an untuk diingat. Apakah ada yang mengingatnya ya? Diulang-ulang terus ayat itu untuk menegaskan ya, penegasan. Jadi itu salah satu faidah dari kenapa ayat itu diulang-ulang di dalam Al-Quran ya. Begitu Bapak. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Iya, silakan nanti. Dari belakang Sujud tilawah tadi. Jadi kita itu seakan terpaut dengan rokaat. Setelah satu rokaat membaca Al-Fatihah. Kalau yang ini tadi Sujud tilawah. tilawah itu kan nggak pakai Al-Fatihah. Ya. Kalau sudah terlanjur membaca Al-Fatihah,
solusinya bagaimana? Yang pertama, yang kedua, kita itu sudah angen-angen nanti kalau tilawah sudah sujud. Karena asiknya membaca sehingga pas tilawah enggak sujud. Jadi kita setelah ini bagaimana? Ya, jadi yang pertama tadi ya untuk pertanyaan ketika sujud tilawah ya, apakah baca Al-Fatihah lagi atau enggak ya. Jadi kalau udah terlanjur baca Al-Fatihah ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang lupa ya, kalau lupa ya nggak apa-apa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi ya, jadi yang perlu diingat-ingat sujud tilawah itu adalah sujud tambahan aja ya Bapak-bapak. Jadi nggak terpaut dengan rokaat. Nah makanya nggak ada rukunya juga. Kalau rokaat itu kenapa dinamakan rokaat? Rokaah ya, karena rukunya ya Bapak. Ruku ya. Jadi ketika sujud misalnya tadi ya, ketika membaca alhamdulillahirobbilalamin habis itu masuk ke surat Al-Insyiqaq, ketika baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, Allahu Akbar ya, dikasih takbir ya Bapak. Nah kadang-kadang kalau orang yang ada juga yang mengatakan bahwa nggak pakai takbir, tapi yang dapat yang pakai takbir, kenapa? Karena ini bikin bingung ya Bapak. Tiba-tiba berhenti habis itu langsung sujud. Yang tahu yang belakangnya doang ya, yang jauh-jauh nih nggak tahu semua, tiba-tiba diem, ketahunya diem. Nah ini bahaya juga ya seperti itu. Kadang gitu ada yang kayak gitu. Ana pernah berapa kali di masjid ya, misalnya ketemu sujud tilawah wa idza quri'a alaihimul qur'an, udah imamnya pertama yang nggak ngasih tahu, habis itu baca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, diem. Habis itu tiba-tiba sujud. Nah, habis itu berdiri lagi langsung baca lagi balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ini jadi bingung nanti jamaahnya. Dibedain dengan takbir. Allahu Akbar. Sujud, baca doa, takbir lagi Allahu Akbar, berdiri. Lanjutin langsung balil ladzina kafaru. Tapi kalau lupa nggak apa-apa ya. Ya, nambahnya berarti nambahin ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kayak baca surat biasa. Tapi kalau misal diingat di tengah-tengah, misal alhamdulillah, kalau apalagi kalau sendiri ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, habis itu baca lagi tuh. Iya. Enggak usah, jangan ya. Jadi soalnya bukan nambah ayat ya, jadi itu kayak tambahan aja bacaan. Nah, begitu. Jadi begitu yang pertama, kalau misalnya ada yang diingetin ya. Kalau nggak ada yang ingetin, ya seingatnya aja. Namanya lupa ya dari setan berarti kan. Terus berikutnya, kalau misalnya kita pingin sujud tilawah tapi kelupaan ya, karena sujud tilawah itu hukumnya bukan wajib ya, bahwa apa? Bukan wajib. Jadi kita nggak perlu untuk menggantinya. Kalau misalnya emang kelewat, kasihkan baca lewat. Kalau misalnya mungkin kita sudah hafal di surat Al-Alaq itu ada juga ya, di ayat terakhirnya. Ketika kita baca langsung ruku atau ya langsung ruku, ya kita nggak perlu ngulang lagi sujud tilawahnya ya, ribet nanti. Jadi kalau misalnya kelewat ya udah dilanjut aja terus, nggak apa-apa, karena bukan wajib, perkara yang wajib. Kalau misalnya perkara yang wajib, apalagi termasuk dari perkara yang rukun kalau dalam sholat, nah itu harus diganti. Kalau benar-benar udah nggak bisa diganti dengan apa? Sujud syahwi. Kita misalnya kita lupa ya dari misalnya ketika ketika berdiri, habis itu kita ruku, tapi kita lupa rukunya, langsung sujud. Mungkin ada yang seperti itu ya. Ruku ini termasuk rukun, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya nggak diganti, sholatnya nggak sah ya Bapak. Nah biasanya kalau sujud sahwi itu karena lupa ya. Apalagi kalau karena sengaja. Termasuk dari rukun sholat adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah sama sekali ya, atau Al-Fatihahnya bacaan yang nggak benar, ada yang kelewat-lewat ayatnya, alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddinnya lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jadi hati-hati dengan imam ya Bapak, imam-imam yang bacaan Al-Fatihahnya kurang betul ya. Karena kalau misalnya bacaannya kurang betul, ini takutnya sholatnya nggak diterima begitu. Jadi hati-hati sama yang di rukun-rukunnya. Jadi kita harus tahu rukun-rukun sholat itu apa ya, Bang? Kalau misalnya ini apa namanya? Misalnya 4 rakaat gitu ya. Terus 3 rakaat terus sujud
apa namanya Sahwi. tahiyat akhir. Ah. Tapi subhanallah imamnya nggak dengar gitu. Assalamualaikum gimana? Ya, misalnya suatu baru 4, habis itu 3 ya. 3 udah salam. Nah, ketika udah di subhanallah nggak diinget, kita ingetin imamnya habis sholat. Ya. Langsung diingetin. Yang apalagi di belakangnya ya. Makanya tujuan orang-orang yang di belakang imam itu harus orang-orang yang siap untuk menjadi pengganti imam. Ya. Orang yang di belakang imam itu iya, harus siap menjadi pengganti imam atau buat ngingetin imam. Iya. Jadi langsung dikasih tahu habis sholat kurang 1 rakaat, biar dia berdiri langsung takbir lagi. Otomatis nambah. Jadi begitu takbir lagi, jamaahnya ikut juga ya. Jadi jangan cuma imamnya doang ya, jamaahnya ikut juga takbir, nambah 1 rakaat. Habis itu jangan salam dulu ya, sujud syahwi dulu, nggak apa-apa itu, ngingetin ya. Jadi walaupun udah kepisah sama salam, tetap harus ditambah 1 rakaat. Kalau nggak ditambah 1 rakaat, ya itu bukan ini ya. Kalau misalnya nambahin sendiri 1 rakaat kita sendirian masih masuk ke jamaah nggak? Kalau jamaah enggak ya, jamaah. Kalau itu berarti balik lagi kesalahannya ke imamnya ya. Jadi makanya jadi imam itu berat loh Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya dosa, ya itu ditanggung imamnya. Misalnya imamnya mimpin sholat, ternyata imamnya lupa kalau dia udah batal wudhu. Apakah sholat jamaahnya diterima? Diterima ya Bapak. Tapi sholat imamnya nggak diterima dan dia nanggung dosanya itu. Dosa kenapa dia lupa atau kenapa dia nggak inget-inget lagi kalau dia belum batal atau belum wudhu ya, alhamdulillah gitu. Atau ketika misalnya salah bacaannya, jadi imam. Kenapa dinamakan imam? Karena dia pemimpin yang dia bertanggung jawab atas makmumnya ya. Jadi kalau misalnya seorang imam membaca tanpa memperhatikan keadaan sekitar, tanpa ngelihat jamaahnya, tiba-tiba baca 1 juz ya. Baca 1 ya. Padahal di belakangnya ada yang mungkin kecapean atau ada orang tua. Nah, ini juga bermasalah ya. Iya. Di zaman Rasulullah pernah terjadi kayak gitu ya. Ketika ada seorang sahabat, beliau mengimami sholat Isya, bacaannya panjang. Habis itu ada 1 jamaah yang akhirnya mundur keluar dari jamaahnya. Habis itu dia sholat sendiri. Ada yang laporin ke imamnya, tadi jamaah ini beliau ini kabur dari sholat, ya nggak kuat. Habis itu sholat sendiri. Wah, habis itu imamnya bilang, saya akan ngaduin ke Rasulullah kalau orang itu adalah orang munafik, dia bilang gitu kan, karena nggak kuat sholat lama-lama. Nah, habis itu sampai juga kabarnya ke orang yang kabur tadi, saya juga akan ngaduin ke Rasulullah, bacanya panjang banget. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Kenapa bacaannya dipanjangkan ya? Dan seharusnya jangan terlalu dipanjangkan. Jadi ketika imam, makanya kita harus mengetahui namanya fikih imam ya, Bapak. Ketika kita ingin sholat, kita harus tahu keadaannya. Walaupun memang waktu-waktu disunahkan panjang, seperti sholat subuh ya. Sholat subuh itu disunahkannya panjang. Tapi itu adalah sunnah ya, wajib ya. Sunnah bukan wajib. Jadi kita tapi harus tahu juga keadaan jamaah kita. Misal ada yang sakit, ada yang ini, masa kita panjang-panjangin, nah ini bermasalah juga. Nah, ya, ntar pas lagi ruku atau sujud susah ya, begitu. Jadi apa? Terus Ustaz, kalau kadang-kadang nahan mau ikut atau ya. Kadang-kadang mau nahan itu, tapi nggak keluar juga. Ya, jadi kalau misalnya menahan batal ya, mau dari kentut atau misalnya ingin buang air, nah itu ahsannya dibatalin aja, karena itu mengganggu konsen dan memang disunahkannya untuk membatalkan. Jadi jangan sampai ketika kita sholat itu sibuk pikirannya buat nahan kentut atau nahan. Bahkan ketika kita sholat ya Bapak, ketika misalnya kita di rumah nih ya, ketika di rumah makanan udah jadi, makanan udah matang, udah di depan meja, udah kita ambil nasi taruh piring, tiba-tiba komat ya, kita udah makan beberapa suap, kita tinggalin makanannya apa enggak? Lanjut ya, nggak boleh kita tinggalin makanannya. Kenapa? Karena nanti ketika kita sholat, pikiran kita ke distraksi ya, lagi enak-enak makan, habis itu iya. Tapi kadang-kadang kalau mau pas imam
merasa mau betul tapi Iya. enggak juga gitu. Iya. Jadi itu hati-hati ya kalau misalnya seperti itu. Karena kalau orang tua itu beda jalan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah kebelet atau mungkin kebelet ya, ini hitungannya ya, kebelet bukan nahan kentut ya. Kebelet kayak nahan buang air kecil atau buang air besar, itu asalnya batal aja. Batal kamar mandi, diselesaikan dulu hajatnya, habis itu sholat lagi. Jadi nggak ada kekurangan atau nggak ada, bukan aib ya, bahwa apa ketika kita sholat batal sholat kita itu bukan aib ya. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh, orang Indonesia ketika sholat nggak mau batalin ya, udah kentut udah apa nggak mau batalin karena malu keluarnya. Nah ini juga bermasalah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau emang udah ya udah kebelet atau misalnya kentut atau apa, itu dibatalin aja begitu. Kalau kebelet ya. Kemudian kalau barisan makmum Ya. seperti ada yang batal tadi, terus keluarganya barisan, itu kan terputus, itu bagaimana kira-kira? Itu bisa diisi dengan cara menggeser ya. Kalau misalnya jamaah, misalnya imamnya di tengah ya, imamnya di tengah, posisi imamnya di tengah-tengah, kita ada di barisan kanan, yang ya di barisan kanan, sebelah kiri kita batal, berarti kita ngerapetin barisan ke arah imam, ke arah imam. Nah itu masalahnya ya. Jadi emang orang makmum Indonesia kurang paham ya. Ini kan cerita Iya. Pokoknya kalau kita merapatkan, ya, kita udah belajar mungkin tahu seperti ini. kalau kita merapatkan soft itu Pak, jadi kita harus ke arah imam ya. Bukan kalau misal ke kanan, kanan kita batal, imamnya di tengah nih, di kiri kita imamnya, ke kanan kitanya, jangan ya. Kita ngerapet ke arah imam pokoknya. Kalau misal di kiri kita batal, imamnya di sana, berarti kita ngerapet ke arah imam. Terus kalau misalnya ya ini juga biasanya yang keliru juga, orang yang sama-sama nggak mau geser ya, Bapak. Jadi misalnya di kirinya batal ya. Nah yang kita mikir, oh yang di belakang kayaknya mau maju nih, kayak gitu kan. Tapi nggak maju-maju, ya udah kita ngalah ya, geser ya Bapak. Jadi jangan dipaksakan juga. Nah kalau misalnya ingin maju itu harus lurus ya Bapak, jangan miring. Kalau miring ada yang mengatakan bahwa itu sholatnya batal ya. Jadi kalau misalnya kita depan kita di sebelah serong sana batal, habis itu kita berniat pengen ngisi soft, nyerong, nah itu nggak boleh ya Bapak. Harus belakang. Itu juga ada juga caranya. Jadi jangan seperti jalan ya Bapak. Iya, selangkah, maju sebentar, selangkah, maju lagi ya. Nah, jadi memang ada tata caranya seperti itu, bukan seperti lari ataupun seperti jalan. Nah, jadi ya berdiri sempurna, habis itu jalan lagi berdiri sempurna, begitu. Selangkah sampai berdiri sempurna, habis itu selangkah lagi sampai berdiri sempurna. Intinya lurus ya, Bapak, jangan nyerong. Kalau nyerong ada yang mengatakan batal. Kenapa batal? Karena kita kiblatnya kadang-kadang pas lagi kita nyerong itu pindah posisinya. Ketika sholat nyerong ya kita jadi kayak nggak ke arah kiblat, pindah ya. Arah kita ke depan sini misalnya, akhirnya nyerong malah pindah kiblatnya gara-gara pas proses kita jalan itu. Makanya nggak dibolehkan kalau misalnya nyerong. Bolehnya lurus. Depan kita batal, boleh kita isi. Yang depannya juga kalau misalnya yang belakang nggak mau ngisi, mungkin dia lagi sibuk sama sholatnya, lagi khusyuk, ya udah kita geser. Karena kita merasakan kalau kiri kita itu kosong, begitu ya. Makanya yang di belakang imam itu harus yang benar. Iya harus, betul. Jadi yang di belakang imam itu harus siap-siap mengganti imam. Walaupun kasusnya jarang, tapi nanti pasti ada yang seperti itu. Karena yang belakang imam juga tugasnya itu ngebenerin bacaan imam ya, Bapak. Makanya kalau orang-orang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang di belakang imam itu bukan pemimpin. Misalnya kayak Raja Saudi itu nggak ditaruh di belakang imam, pasti di pinggirannya atau pokoknya di belakang imam itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka yang akan menggantikan imam atau imam salah. Ketika imam salah, yang belakang yang benerin. Nggak boleh semuanya ya Bapak. Nah, jadi kalau misalnya ada imam, ini juga termasuk kesalahan Indonesia ya. Ketika ada kesalahan, misalnya yang dibaca imam itu surat yang gampang, surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Misalnya imamnya lupa atau salah,
yang benerin bukan satu masjid ya. Wah, apa? Bingung imamnya. Nah, semuanya nyaut semua ya. Nah, itu bukan termasuk dari adab membetulkan imam, tapi yang betulkan imam adalah satu orang di belakang. Ya, satu aja, cukup satu aja. Walaupun semuanya hafal suratnya, nah itu nggak boleh. Jadi ahsannya yang jauh-jauh ataupun mungkin yang agak jauh itu diem aja. Yang benerin kita tunggu aja sampai yang belakang ini benerin. Kalau memang yang nggak hafal juga yang belakang baru kita boleh benerin yang jauh. Iya. Kalau salahnya itu di pembuluh huruf gimana? Apa? Misalnya apa namanya? Wal adiyati dhabha itu kan ha. Ah. Terus wal adiyati dhabha gitu. Oh. Nah itu kan salah. Iya. Boleh nggak gitu? Kalau sebenarnya kalau dia salahnya, ya kalau ngubah huruf gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya salahnya dia memang keliru, benar-benar keliru, salah, nah itu sebenarnya harus dibenerin. Tapi kita lihat dulu juga ya Bapak-Bapak, ketika misalnya imamnya, kalau misalnya kita benerin, malah berantakan jadinya. Ya kadang-kadang gitu, ada imam, dia ngehafalnya seperti itu, misalnya tadi wal adiyati dhabha, nah dia habis itu kita benerin ya di belakang wal adiyati dhabha. Akhirnya dia malah lupa, malah bingung jadi wal adiyati. Nah, ya udah biarin aja kalau seperti itu ya. Iya. Karena yang wajibnya adalah Al-Fatihahnya sebetulnya. Nah, yang Al-Fatihah ini yang benar-benar PR ya, Bapak. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan huruf seperti tadi itu balik lagi ke imamnya. Nah, kalau Al-Fatihah, kalau misalnya kita tahu, kita bisa wanti-wanti, jaga-jaga kalau misalnya memang seseorang itu Al-Fatihahnya masih salah-salah, hurufnya apalagi ketuker ya. Kalau waladhdallin jadi waladhdallin nggak jelas atau lain-lainnya. Maliki yaumiddin dibacanya keliru dan lain-lainnya. Nah, ini kalau bisa kita cari imam yang lebih baik. Cari tempat yang lebih baik. Kalau misalnya udah kita nasihatin ya, udah kita kasih tahu bacaannya masih kurang, tapi ini tetap begitu ya bacaannya, maka asannya lebih bagusnya kita mencari imam yang lain ya Bapak. Jangan diimamin yang seperti takutnya sholatnya nggak sah ya Bapak. Karena kita sudah tahu imamnya kurang bagus ya, dan Al-Fatihahnya ya, terutama Al-Fatihahnya kurang bagus, tapi kita tetap sholat di belakang dia ya. Kalau misalnya kita nggak tahu baru pertama kali ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bacaannya Al-Fatihahnya ini masih salah di sini nih, habis itu jadi imam. Nah makanya asalnya jangan sholat di tempat itu, takutnya kita sengaja ya, jadinya ada kesengajaan dari kita berimam di imam tersebut, yang padahal imam tersebut Al-Fatihahnya masih salah-salah, takutnya sholatnya malah nggak diterima. Iya, nah betul. Iya. Kadang juga kalau kayak gitu, kalau misalnya kita tahu bacaan kita lebih bagus ya, kita bikin jamaah lagi aja, Pak. Jangan masjid itu mesti jamaah sama keluarga misalnya. Itu juga boleh jamaah sama keluarga. Kalau di kampung suami dari temu. Udah gitu udah sepuh ya, nggak mau dikasih tahu. Ya itu masalahnya di kampung seperti itu ya, Bapak. Keras ya kalau di kampung dikasih taunya agak sulit. Iya. Jadi pokoknya seperti itu ya Bapak, hati-hati dari ini dari tadi ngomongin dari sujud tilawah ya. Sujud tilawah tadi udah pertanyaan tadi, kalau misalnya kita lupa ngebaca Al-Fatihah ya dibalikin lagi aja. Maksudnya langsung aja baca lanjutannya. Terus kalau misalnya nggak wajib untuk melanjutkan kalau misalnya kita pengen ngulang sujud tilawah itu lagi gitu. Nggak usah diulang begitu. Ya. Tilawah itu bulan kan kalau pas kita baca kan kita nggak Iya. Itu langsung atau gimana? Langsung aja. Iya. Baru langsung itu ya. Iya, tapi ahsan ya Bapak. Ini kalau dari menurut pandangan Ana, ketika kita sujud tilawah, yang harus misalnya kita sedang membaca Al-Quran, yang harus kita perhatikan adabnya adalah kita menaruh Al-Quran. Perhatikan kalau misalnya Quran saku seperti ini kan gampang ya, misalnya tinggal taruh kantong atau yang lain. Tapi kalau Quran besar, karena Quran itu mulia ya, Bapak, hati-hati jangan ditaruhnya di tempat-tempat yang kurang mulia seperti di lantai. Nah kalau di lantai ini dia kan tempat pijakan setara dengan kaki ya. Jadi kurang bagus kalau Anda melihatnya. Kalau ada tempat buat naruh Qurannya, asalnya ditaruh dulu, baru kita sujud, nggak apa-apa.
Jadi misalnya kalau kita pakai kursi ya atau meja, bisa ditaruh dulu Qurannya, habis itu sujud, nggak perlu takbir, nggak perlu apa ya. Kalau misalnya kita sedang baca, Bapak langsung sujud aja dan dihafalkan kalau bisa bacaan doa sujud tilawahnya ya, Bapak. Sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa syaqqa. Ya. Dan harus menghadap kiblat ya Pak. Ya, harus menghadap kiblat. Berbeda sama sujud syukur. Kalau sujud syukur nggak harus menghadap kiblat, kemana aja bisa. Yang penting kita meniatkan untuk bersyukur kepada Allah. Begitu. Jelas ya, insyaallah. Baik, kita cukupkan ya Bapak untuk halaqah atau tahsin di malam hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.